penularan gelombang baru COVID dari luar. Nah, seperti langkah tadi malam adalah rapid test, dan berapa banyak yang sudah di rapid test, dan bahkan pagi ini kabarnya akan melakukan swab langsung. Seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kalau untuk PMI atau TKI yang dari Malaysia ya, yang jadi nanti di sana ada TNI, kemudian ada KKP yang melaksanakan screening di perbatasan. Nah, setelah di screening di perbatasan, kalau memang mereka nanti ada yang reaktif, maka mereka akan diisolasi dulu di PLBN atau di tempat-tempat yang disediakan di perbatasan. Yang sehat akan dibawa ke Pontianak, kemudian lalu kita pulangkan ke daerahnya masing-masing. Nah, kalau yang ada PMI dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu gubernurnya sudah menelpon Bapak Gubernur Kalbar untuk dilakukan swab PCR ya. Nanti itu kita laksanakan swab PCR-nya. Nah, kalau memang mereka nanti negatif, mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Tugas ini terdiri dari pengarah dan pelaksana. Nah, untuk pelaksananya itu nanti ketuanya adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketua Satu itu adalah Ekdam 12 Untuk tingkat kesembuhan di pasien konfirmasi COVID-19 di Kalimantan Barat ini, itu sebesar 39% ya. Jadi ini memang sangat bergantung kepada kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ya. Saya ingin memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Ketapang, di mana tingkat kesembuhannya hanya 4,7%. Dan ini sebenarnya menurut saya perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang maupun pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap kasus konfirmasi COVID-19 ini kurang ya. Kita contoh ke Kota Pontianak. Kota Pontianak itu angka kesembuhannya mencapai 48% ya. Nah, kalau kita belajar dari Kota Pontianak benar-benar menyediakan rumah singgah di rusun yang dikelola dengan baik, di mana di situ ada perawat, ada dokter yang setiap hari memantau. Kemudian mereka benar-benar memperhatikan menu makanan yang baik. Jadi di situ ada diberikan makanan yang bergizi seperti madu, alpukat, buah-buahan pepaya, kemudian telur. Jadi makanannya sangat bergizi sehingga ini akan sangat membantu dalam proses kesembuhan kasus-kasus konfirmasi COVID-19. Sekali lagi saya menekankan agar pemerintah Kabupaten Ketapang, dalam hal ini Dinas Kabupaten Ketapang, benar-benar dapat memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus konfirmasi yang ada di Ketapang ya. Di Ketapang ini saat ini ada 21 orang pasien, di mana baru 1 orang yang sembuh ya. Jadi sekali lagi agar menurut saya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tidak memperhatikan kondisi pasien atau kondisi orang yang sekarang sedang kasus konfirmasi COVID-19. Jadi kalau memang Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tidak mampu menangani kasus-kasus konfirmasi COVID-19 ini, saya menawarkan untuk agar kasus
konfirmasi COVID-19 ini dibawa saja ke Pontianak. Biar jadi nanti kalau dibawa ke Pontianak, kami akan rawat di Opelkas dan akan kami perhatikan dengan serius supaya kasus-kasus di Kabupaten Ketapang ini bisa cepat sembuh ya. Saya juga memberikan perhatian kepada kabupaten-kabupaten lain yang perhatian dan peringatan ya kepada kabupaten-kabupaten lain yang angka kesembuhannya masih di bawah 20% ya. Jadi saya harapkan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota benar-benar memperhatikan kondisi kasus konfirmasi ini agar mereka cepat pulih dan cepat beraktivitas lagi seperti sedia. Kalau untuk proses penyembuhan kasus konfirmasi ini kan sebenarnya di Ketapang itu banyak yang OTG, jadi tanpa gejala ya. Nah, tetapi untuk terlepas atau terlepas dari genggaman virus COVID ini, supaya virus COVID ini tidak ada lagi dalam tubuh kita, itu kan pasiennya atau orangnya harus benar-benar fit, harus imunitas tubuhnya harus benar-benar bagus ya. Nah, dan ini sebenarnya bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan Ketapang atau pemerintah Ketapang dengan memberikan mereka perhatian baik dari gizi maupun obat-obatan ya. Jadi kita dari hal yang kecil lah, artinya gizi mereka harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai mereka tidak kita berikan asupan gizi yang baik. Di Ketapang itu ada satu yang sembuh. Itu ada seorang anak berumur 16 tahun. Ini dari klaster jemaah tabligh. Nah, jadi ini baru satu yang sembuh. Untuk yang luar wilayah itu kemarin ada satu dari Jakarta ya. Ini ABK, dia nahoda kapal, tapi sekarang sudah dinyatakan sembuh. Kemudian satu lagi ada ABK-nya yang dari Sulawesi Selatan, tapi juga sudah sembuh. Kemudian ada 2 orang lagi, suami istri. Ini ibu dan anak ya. Ibu dan anak. Mereka berdua ini berasal dari Kepulauan Riau ya. Mereka di Kepulauan Riau ditolak oleh masyarakat di daerah Tambelan ya, Tambelan. Jadi mereka ditolak karena di situ hanya ada puskesmas. Akhirnya mereka ditolak dan mereka menyeberang ke Singkawang. Keluarga ini adalah keluarga nelayan, jadi dia nyebrang memakai kapal motor atau perahu nelayannya untuk dirawat di Singkawang. Nah, sampai di Singkawang ya kita rawat ya. Kita tidak pernah menolak pasien dari